Kebiasaan baik versus kebiasaan buruk. Halo, selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang menarik dan relevan, membentuk kebiasaan baik versus menghindari kebiasaan buruk. Kita akan menjelajahi betapa pentingnya kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bagaimana kebiasaan baik dan buruk dapat mempengaruhi kesehatan, kebahagiaan, dan produktivitas kita. Mari kita mulai. 1. Kebiasaan baik. Pertama-tama, mari kita bicarakan tentang kebiasaan baik. Kebiasaan baik adalah pola perilaku yang mendukung kesehatan fisik, mental, dan hubungan sosial kita. Mengadopsi kebiasaan baik memiliki manfaat yang signifikan bagi kehidupan kita. Benefit 1. Peningkatan kesehatan fisik dan mental. Mari kita lihat bagaimana kebiasaan baik dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental kita. Berolahraga secara teratur, menjaga pola makan sehat, dan membaca buku setiap hari adalah beberapa contoh kebiasaan baik yang dapat kita terapkan. Olahraga secara teratur dan menjaga pola makan sehat sangat penting bagi kesehatan kita. Aktivitas fisik dapat meningkatkan stamina, menjaga berat badan yang sehat, dan mengurangi risiko penyakit kronis. Makanan bergizi memberi tubuh kita semua nutrisi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan optimal. Selain itu, membaca buku setiap hari dapat meningkatkan kecerdasan, kreativitas, serta mengurangi stres dan kecemasan. Benefit 2. Meningkatkan produktivitas dan kinerja. Kebiasaan baik juga dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja kita. Mengatur jadwal dengan baik dan menghindari penundaan dapat membantu kita mencapai efisiensi dalam menyelesaikan tugas-tugas kita. Kita juga dapat meningkatkan fokus, konsentrasi, dan kemampuan dalam menyelesaikan tugas dengan baik. Mengatur jadwal dengan baik dan menghindari penundaan adalah kebiasaan baik yang sangat penting. Dengan mengatur jadwal, kita dapat mengalokasikan waktu untuk setiap tugas dan menghindari kebingungan atau kelebihan pekerjaan. Menghindari penundaan juga membantu kita mempertahankan tingkat produktivitas yang tinggi dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Benefit 3. Meningkatkan hubungan sosial. Kebiasaan baik juga dapat memperkuat hubungan sosial kita. Berpartisipasi dalam kegiatan sukarela dan mendengarkan dengan empati adalah beberapa contoh kebiasaan baik yang dapat memperkuat hubungan sosial kita. Berpartisipasi dalam kegiatan sukarela dan mendengarkan dengan empati sangat penting dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Melalui kegiatan sukarela, kita dapat membantu komunitas kita dan memperkuat ikatan sosial. Mendengarkan dengan empati, memberikan dukungan, dan berbagi perasaan dengan orang lain juga dapat memperkuat hubungan sosial kita. 2. Kebiasaan buruk. Sekarang, mari kita fokus pada kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk adalah pola perilaku yang dapat merugikan kesehatan, kebahagiaan, dan produktivitas kita. Menghindari kebiasaan buruk merupakan langkah penting dalam mencapai hidup yang lebih baik. Dampak negatif kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada hidup kita. Misalnya, merokok dan mengonsumsi alkohol berlebihan dapat mengancam kesehatan fisik kita dan meningkatkan risiko penyakit serius. Menggunakan gadget secara berlebihan dapat mengganggu tidur, mempengaruhi produktivitas, dan mengisolasi kita dari hubungan sosial yang sebenarnya. Menunda-nunda pekerjaan dan mengonsumsi makanan tidak sehat juga dapat menghambat kinerja dan kesehatan kita secara keseluruhan. Merokok dan mengonsumsi alkohol berlebihan adalah kebiasaan buruk yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Kedua kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko penyakit serius, seperti kanker, penyakit jantung, dan gangguan hati. Selain itu, penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan tidur, kecemasan, dan isolasi sosial. Penting bagi kita untuk menghindari kebiasaan buruk ini dan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih sehat. 3. Membentuk kebiasaan baik dan menghindari kebiasaan buruk. Sekarang kita telah memahami pentingnya membentuk kebiasaan baik dan menghindari kebiasaan buruk. Tapi bagaimana kita dapat melakukan hal itu? Mari kita lihat langkah-langkah yang dapat kita ambil. Pertama-tama, kita harus menetapkan tujuan yang realistis. Menetapkan tujuan yang terlalu tinggi atau tidak dapat dicapai akan membuat kita mudah menyerah. Kemudian, kita dapat membuat jadwal dan rutinitas harian yang konsisten. Hal ini akan membantu kita mengingat dan melaksanakan kebiasaan baik secara teratur.
Menetapkan tujuan yang realistis adalah langkah awal yang penting. Jangan terlalu menuntut diri sendiri dan mulailah dengan langkah kecil. Selanjutnya, membuat jadwal dan rutinitas harian dapat membantu kita menjaga konsistensi dalam melaksanakan kebiasaan baik. Gunakan pengingat dan penguat positif, seperti mencatat kemajuan kita atau memberikan hadiah pada diri sendiri setelah mencapai tujuan tertentu. Selain membentuk kebiasaan baik, kita juga perlu menghindari kebiasaan buruk. Bagaimana cara kita melakukannya? Pertama, kita harus mengidentifikasi penyebab dan pemicu dari kebiasaan buruk kita. Pahami situasi atau emosi yang memicu kebiasaan buruk, sehingga kita dapat menghindarinya. Selanjutnya, cari alternatif yang lebih baik dan gantikan kebiasaan buruk dengan kebiasaan yang lebih sehat. Misalnya, jika kita cenderung makan camilan tidak sehat saat stres, kita bisa menggantinya dengan camilan sehat atau mencari aktivitas lain yang dapat mengurangi stres. Kesimpulan: membentuk kebiasaan baik dan menghindari kebiasaan buruk adalah langkah penting dalam mencapai hidup yang lebih sehat, bahagia, dan produktif. Dengan membentuk kebiasaan baik, kita dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental kita, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat hubungan sosial. Sementara itu, dengan menghindari kebiasaan buruk, kita dapat mengurangi risiko penyakit dan masalah kesehatan, meningkatkan kinerja, dan mencapai potensi terbaik dalam kehidupan kita. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang kami bagikan dapat memberikan inspirasi dan membantu Anda dalam membentuk kebiasaan baik serta menghindari kebiasaan buruk. Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan tinggalkan komentar jika Anda memiliki pertanyaan atau pengalaman pribadi yang ingin Anda bagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.